dalam pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu yang ada pada bab 3, materi tentang Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, sebelum kalian mempelajari materi ini, pastikan dulu kalian sudah mempelajari materi yang ada pada bab 2, yaitu materi tentang Indonesia pada masa Praksara. Nah, bagi kalian yang belum mempelajarinya, kalian bisa langsung aja cek video pembahasannya yang ada di daftar playlist materi sejarah Indonesia kelas 10. Nah, tidak berlama lagi ya, kita langsung aja mulai belajarnya. Nah, sebelum kita mulai, silahkan kalian persiapkan dulu alat tulisnya. Kemudian silahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai yuk belajarnya. Baiklah, ini dia peta konsep yang ada pada bab 3 ini. Nah, kalian akan mempelajari dua pokok bahasan, yaitu tentang kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia serta materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, seperti yang sudah ada pada sampul di depan, bahwa video kali ini kita akan bahas bagaimana proses kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia, kemudian siapa yang membawanya, dan teori-teori apa saja yang dapat membuktikan mengenai kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Baiklah, silahkan kalian dengarkan penjelasan berikut ini. Sebelum kita bahas ke materi inti, coba kalian perhatikan gambar yang ada pada tampilan video ini. Gambar tersebut merupakan foto relief Candi Borobudur ya. Nah, relief yang terdapat di bagian dinding Candi Borobudur ini mengilustrasikan mengenai aktivitas perdagangan pada awal Masehi. Nah, para ahli memperkirakan sejak awal abad Masehi, pedagang dari India telah melakukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Selain berdagang, pedagang dari India juga menyebarkan agama Hindu maupun Buddha. Perkembangan agama Hindu maupun Buddha semakin pesat ya, ditandai dengan adanya keberadaan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, dengan adanya atau masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, ini mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, relief Candi Borobudur seperti tampak pada gambar ini merupakan salah satu bentuk pengaruh budaya Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Keberadaan kerajaan Mataram kuno turut membuktikan kebudayaan Hindu-Buddha telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain kerajaan Mataram kuno, kerajaan apa saja yang berdiri di Indonesia pada masa Hindu-Buddha? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas ya mengenai kerajaan-kerajaannya pada video minggu depan ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi ya gambar yang tampak pada video ini. Nah, yang kalian lihat ini adalah contoh foto dari arca Dewa Wisnu. Gambar tersebut ya, atau arca tersebut itu menunjukkan mengenai benda arkeologis hasil budaya manusia yang berkaitan dengan media keagamaan. Nah, keberadaan arca ini menunjukkan tingkat kemajuan teknologi pada masa lalu. Keberadaan arca seperti gambar tersebut ini dapat menjadi sumber sejarah untuk mengkaji proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya kita akan pelajari mengenai macam-macam teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia ini masih menjadi perdebatan para ahli hingga saat ini. Kehadiran pedagang-pedagang India di Indonesia pada awal abad Masehi memiliki pengaruh besar bagi proses Hinduisasi. Nah, istilah dari Hinduisasi dapat berarti masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha.
terdapat 5 teori ya yang menjelaskan proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Kelima teori tersebut yaitu ada teori Ksatria, teori Waisya, teori Brahmana, teori Sudra, dan teori arus balik. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai teori Ksatria. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa ada beberapa kasta yang ada di ajaran agama Hindu, yaitu ada teori Ksatria, teori Waisya, teori Brahmana, dan teori Sudra. Nah, teori yang pertama ini teori Ksatria ini ya beranggapan bahwa mereka ini yang datang ini yang membawa pengaruh Hindu-Buddha adalah dilakukan oleh para ksatria atau orang-orang yang berkasta ksatria. Nah, orang-orang berkasta ksatria ini biasanya kan orang-orang seperti raja, bangsawan, dan prajurit. Di dalam teori ksatria ini menyatakan bahwa adanya atau terjadinya kolonisasi yang disertai dengan penaklukan oleh orang-orang India, yaitu orang-orang dari kasta ksatria tadi. Tadi kan sudah disebutkan salah satu kasta ksatria ini seperti golongan para prajurit. Nah, para prajurit ini mendatangi Indonesia, kemudian mereka melakukan, katanya menurut teori ini melakukan kolonisasi ya atau penjajahan, dan selain itu pun mereka menyebarkan agama Hindu maupun Buddha. Tokoh yang mendukung teori ksatria ini adalah FDK Bose, kemudian Mukherjee, dan J.L. Muns. Teori ksatria ini memiliki sisi kekuatan maupun kelemahan. Dari sisi kekuatan, contohnya para ksatria membangun koloni dan menjalin hubungan dengan kerajaan India. Nah, sedangkan kelemahannya atau yang membantah dari pernyataan kekuatan tadi itu tidak mungkin pelarian ksatria dari India mendapat kedudukan mulia sebagai raja di wilayah lain. Nah, kemudian sisi kekuatan yang lainnya juga seperti para ksatria ini melakukan perkawinan ya dari putri keluarga kerajaan, ini yang menyebabkan atau mendorong agama dan budaya Hindu itu bisa tersebar. Nah, sedangkan dari sisi kelemahannya, golongan ksatria itu tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava yang terdapat pada kitab Weda. Jadi tidak memungkinkan mereka ini menikahi para putri dari keluarga kerajaan. Teori selanjutnya yang menyatakan kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia adalah teori Waisya. Nah, teori Waisya ini dikemukakan oleh N.G. Krom ya. Nah, menurut N.G. Krom, kaum pedagang atau Waisya ini sangat berperan terhadap penyebaran budaya India di Indonesia, karena mereka ini menetap di Indonesia dan menjalin hubungan dengan para penguasa Indonesia untuk menyebarkan pengaruh budaya India. Selain itu juga, perkawinan antara pedagang India dan wanita lokal menjadi salah satu cara penyebaran budayanya. Teori berikutnya yaitu adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Van Leer. Ia berpendapat bahwa agama Hindu masuk di Indonesia itu dibawa oleh golongan Brahmana. Kenapa? Karena hanya golongan Brahmana lah yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan golongan Brahmana ini diduga karena undangan para penguasa lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Pendapat dari J.C. Van Leer ini mematahkan teori-teori sebelumnya. Nah, akan tetapi menurut ajaran Hindu kuno bahwa seorang Brahmana itu dilarang menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Jika ia melakukan tindakan tersebut, ia akan kehilangan hak atas kastanya. Dengan demikian, mendatangkan para Brahmana ke Indonesia bukan merupakan tindakan yang wajar. Teori berikutnya yaitu adanya teori Sudra. Nah, dari teori Sudra ini hanya sedikit ahli yang setuju terhadap teori Sudra. Salah satunya adalah von van Weber. Inti teori ini adalah masuknya agama Hindu di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Golongan Sudra ini karena sering dianggap orang buangan,
Oleh karena itu, golongan ini meninggalkan daerahnya dan pergi ke daerah lain, bahkan keluar dari India termasuk Indonesia, untuk mendapatkan kedudukan lebih baik dan dihargai. Sebenarnya teori ini menimbulkan kontroversi. Kenapa? Karena golongan Sudra ini dianggap tidak layak menyebarkan agama Hindu. Golongan ini merupakan kelompok bawah ya, seperti kaum budak, dan memiliki derajat terendah. Oleh karena itu, dalam urusan keagamaan, kaum Sudra tidak mungkin menyebarkan agama Hindu. Yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose setelah lahirnya teori Brahmana. Berdasarkan sifat dan unsur-unsur budaya India yang diamatinya dalam budaya Indonesia, menurut teori ini, masyarakat Indonesia memiliki peran tersendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh kaum terdidik akibat interaksi dengan orang-orang India. Banyak penduduk di Kepulauan Indonesia tertarik untuk belajar agama Hindu-Buddha. Mereka giat mempelajari bahasa Sanskerta, kitab suci, sastra, dan budaya tulis. Orang-orang Indonesia tersebut kemudian mendalami agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di India. Setelah belajar di India, mereka kembali ke Indonesia serta mengembangkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, agama Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia memiliki perbedaan dengan agama Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia. Seperti yang sudah kalian lihat pada video di awal yang menampilkan foto arca Buddha. Nah, arca Buddha tersebut ini membuktikan mengenai adanya misi penyebaran agama Buddha di Indonesia. Misi penyebaran agama Buddha ini disebut dengan Dharma Duta. Menurut para ahli, misi Dharma Duta di Indonesia dilakukan pada abad 2 Masehi. Untuk menjalankan misinya, para pendeta Buddha menggunakan jalur pelayaran dan perdagangan menuju Indonesia. Setibanya di Indonesia, mereka menemui raja atau penguasa lokal setempat guna meminta izin penyebaran agama Buddha. Selanjutnya, mereka mulai mengajarkan dan menyebarkan agama Buddha. Mereka juga mendirikan perkumpulan umat atau jemaat Buddha yang disebut dengan Sangha. Itu dia penjelasan mengenai teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia yang menyatakan bagaimana proses kedatangan atau penyebaran agama Hindu-Buddha tersebut. Pertanyaannya adalah, dari manakah sumber-sumber sejarah tersebut kita bisa ketahui? Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas ya pada slide berikutnya. Secara garis besar, sumber-sumber sejarah mengenai kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sumber dari dalam dan sumber dari luar negeri. Untuk mengetahui kedua jenis sejarah tersebut, perhatikanlah pembahasan berikut ini. Yang pertama adalah sumber dari dalam negeri. Sumber dari dalam negeri merupakan sumber sejarah yang berasal dari berbagai daerah di wilayah kepulauan Indonesia. Sumber tersebut dapat menjelaskan bukti awal kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Beberapa sumber tersebut itu yang pertama, prasasti. Nah, prasasti ini merupakan sumber sejarah yang berisi informasi tentang masa lampau. Prasasti biasanya dipahatkan di atas batu, lempengan logam ya, seperti emas, perak, dan tembaga. Kemudian ada juga yang ada di gerabah, kayu, dan lontar. Sebagian besar prasasti itu biasanya ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Penggunaan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta ini menunjukkan mengenai bagaimana pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia itu berasal dari India. Sumber selanjutnya yaitu Kitab Kesastraan Jawa Kuno. Kitab kesastraan ini dapat digunakan sebagai sumber data dalam melacak jejak-jejak sejarah pada masa tertentu. Beberapa kitab kesastraan itu antara lain seperti Pararaton, Babad Tanah Jawi, Nagara Kertagama, Ramayana, dan Arjuna Wiwaha. Nah,
Akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam penggunaan kitab kesastraan Jawa kuno sebagai sumber sejarah. Kitab-kitab tersebut biasanya sering menggunakan bahasa yang berbunga-bunga dan cerita-cerita berbau mitos, sehingga diperlukan data pembanding, baik berupa prasasti, berita asing, maupun bentuk data lainnya. Sumber sejarah yang ketiga yaitu benda-benda arkeologis. Benda-benda arkeologis ini bisa dicontohkan seperti relief ya. Tadi di depan sudah diperlihatkan ya contoh relief yang ada di Candi Borobudur. Nah, relief ini dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Kenapa? Karena dapat merepresentasikan gagasan dan tindakan dari pembuat benda budaya tersebut. Nah, benda arkeologis lainnya juga seperti arca. Nah, arca juga dapat digunakan untuk menunjukkan sifat keagamaan dan tingkat kemajuan teknologi pembuatan arca. Selanjutnya yaitu adalah sumber dari luar negeri. Nah, sumber dari luar negeri ini merupakan sumber sejarah yang berasal dari catatan perjalanan bangsa asing. Catatan tersebut itu memuat berita-berita mengenai kepulauan Indonesia. Nah, adapun sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia dari luar negeri itu seperti yang pertama, sumber dari Tiongkok ya. Nah, sumber dari Tiongkok ini contohnya adanya catatan Faxing. Kemudian ada juga catatan perjalanan I Ching. Dan selanjutnya ada sumber dari Arab ya, ada tulisan Raihan Al-Beruni tentang Zabak atau Sribuza atau bahasanya lebih gampangnya adalah kerajaan yang menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya. Sumber selanjutnya yaitu dari Vietnam yang ada di catatan dari Champa. Dan yang terakhir itu sumber dari Yunani. Yang terakhir kita akan bahas mengenai bagaimana jalur atau dari mana jalur masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, para ahli ini memperkirakan agama Buddha lebih dahulu masuk di Indonesia daripada agama Hindu. Agama Buddha masuk di Indonesia itu kurang lebih sekitar pada abad 2 Masehi. Sedangkan agama Hindu masuk di Indonesia itu sekitar pada abad 3 sampai 4 Masehi. Masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para pedagang dan pendeta dari India dan Tiongkok, yaitu melalui 2 jalur ya. Kedua jalur tersebut yaitu yang pertama ada jalur darat dan yang keduanya yaitu jalur laut. Baiklah, kita lihat dulu ya jalur yang pertama yaitu jalur darat. Penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia melalui jalur darat itu dikenal dengan sebutan jalur sutra. Nah, adapun rute jalur sutra ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, rute jalur sutra utara ya, yang mana ini membentang dari India menuju Tibet, Tiongkok, Korea, dan Jepang. Nah, yang keduanya ya rute jalur sutra selatan. Ini membentang dari India Utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian menuju wilayah Indonesia. Jalur yang kedua yaitu jalur laut. Nah, jalur laut ini penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa beraktivitas pada jalur India-Tiongkok. Rute perjalanan ini biasanya dimulai dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan berakhir di Indonesia. Itulah jalur yang digunakan para pembawa agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Meskipun masih menjadi perdebatan ya, tidak dapat dipungkiri perdagangan berperan besar dalam proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Menurut kalian, jalur manakah yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Demikian pembahasan mengenai kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di Kepulauan Indonesia telah mencapai tingkatan tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Melalui proses akulturasi,
Budaya yang dianggap sesuai karakteristik masyarakat diterima dan disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat pada masa itu. Sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita memilah budaya yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Sekian, sampai jumpa lagi dalam pembahasan materi berikutnya ya. Bagi kalian yang ketinggalan materi sejarah, langsung aja klik bagian playlist, pilih materi sejarah Indonesia. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan video berikutnya. Kita akan bahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.